Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laryani dengan NIM 2011140017 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 6A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi musyarakah. Adapun pengertian akuntansi musyarakah. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, penginformasian, pengukuran, dan pencatatan kejadian-kejadian ekonomi pada suatu perusahaan atau organisasi agar dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilad, pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hal milik atau perserikatan usaha. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun jenis-jenis musyarakah itu terbagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah uhud. Pun musyarakah yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ijab qabul sighad. Yang kedua, dua pihak yang berakad akidani. Yang ketiga, objek akad mahud alaihi. Dan yang keempat, nisbah bagi hasil. Untuk pembiayaan dalam akuntansi musyarakah pada perbankan syariah, yaitu pembiayaan musyarakah adalah nasabah dan bank sebagai syarik atau partner atau mitra mempunyai kedudukan yang balance, baik hak dan kewajibannya. Mereka bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha. Instrumen pembiayaan musyarakah ini berdasarkan prinsip bagi hasil, nisbah, dengan mekanisme pembagian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha berdasarkan perhitungan revenue sharing. Adapun materi yang terakhir yaitu mengenai mekanisme akad musyarakah dalam perbankan syariah. Mekanisme akad musyarakah dalam perbankan syariah ini terbagi menjadi 8, yaitu diantaranya bank dan nasabah menjamin kerjasama pada suatu usaha atau proyek, di mana bank menyediakan modal atau dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Yang kedua, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah. Untuk yang ketiga, bank sebagai investor atau pemilik dana menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai inspektor sekaligus pengelola dana dalam suatu kegiatan proyek. Yang keempat, bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha atau proyek. Yang kelima, pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsional bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Untuk yang keenam, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk yang ketujuh, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah bank dan nasabah menanggung kerugian secara profesional menurut porsi modal masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.